Itu menambah energi saya, keyakinan saya bahwa saya akan menang gugatan itu. Kenapa Anda yakin akan menang Saya gugatan? menggugat itu by data, bukan by omong-omong begini. Ini kan Bapak mempermasalahkan soal ijazah atau riwayat Mas Gibran. Nah, cuman kemarin kan dari Singapura MDIS sudah sempat bersuara, Pak. Mungkin dari Bapak ada melihatnya seperti apa? Kalau saya anggap angin, kebetulan ber-KTP itu angin. Ber-KTP-nya di Singapura ya. Nah, itu angin yang ber-KTP itu. Mediasi minggu depan, selain itu akan saya menerima tanggapan itu. Nah, damai dan tidaknya itu di situ nanti. Bagaimana tentang tuntutan ganti rugi? Nggak usah, saya nggak butuh duit. Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum. Digugat 125 triliun rupiah, gegara ijazah Subhan Palal. Tantang Gibran 2 syarat, ini agar berdamai, beranikah. Tidak perlu kita berkuar-kuar lagi, udah hentikan narasi-narasi yang membangun kebencian dan permusuhan. Kita minta pada pihak-pihak yang berselisih, pihaknya Pak Resmond dan sebagainya, mohon masing-masing pihak bersabar dan jangan menghina atau merendahkan martabat daripada aparat negara. Subhan Palal, warga yang menggugat Wakil Presiden, Wapres. Gibran Rakabuming Raka secara perdata kekinian melayangkan proposal perdamaian. Dalam proposal perdamaian yang diserahkan dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Pusat, Subhan memuat 2 poin yang mesti dipenuhi oleh Gibran, selaku tergugat. 2 syarat yang dipatok Subhan dalam proposal perdamaian Gibran diminta untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan bersedia mundur dari jabatan Wapres. Dalam proposal perdamaian itu, Subhan mengubah isi tuntutannya dari petitum awalnya, yakni tak lagi menuntut ganti rugi kepada Gibran. Ganti rugi dalam isi petitum sebelumnya adalah sebesar 125 triliun rupiah yang mesti dibayarkan oleh Gibran. Jika kedua syarat tersebut dapat dipenuhi oleh para tergugat, maka gugatan akan dicabut oleh penggugat. Demikian isi proposal perdamaian Subhan kepada Gibran. Adanya perubahan isi petitum dalam gugatan Subhan bakal ditentukan dalam sidang lanjutan dengan agenda mediasi yang bakal digelar pada Senin, 13 Oktober 2025 depan. Nantinya kubu Gibran akan memberikan tanggapan terkait proposal perdamaian yang diajukan oleh Subhan selaku penggugat. Diberitakan sebelumnya, Gibran digugat warga bernama Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang dilayangkan Subhan Palal ini sendiri berakar dari dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Gibran dan KPU. Ia menilai ada syarat pendaftaran calon wakil presiden yang tidak terpenuhi oleh Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Subhan menuntut 3 hal utama. Pertama, meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, menuntut agar status Gibran sebagai wakil presiden saat ini dinyatakan tidak sah. Terakhir, ia menuntut Gibran dan KPU untuk membayar ganti rugi senilai 125 triliun rupiah yang harus disetorkan kepada negara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ijazahnya diragukan keabsahannya. Gibran pun digugat secara perdata. Menanggapi hal ini, ayah Gibran yang juga mantan Presiden Joko Widodo menduga ada backing di balik si penggugat. Untuk menghadapi gugatan perdata tersebut, Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menggunakan pengacara negara, melainkan telah menunjuk tim kuasa hukum swasta. Pihak kuasa hukum Gibran mengonfirmasi telah menerima surat kuasa langsung dari Gibran pada 9 September lalu dan siap menghadapi seluruh gugatan. Kami pengacara profesional, sudah pribadi, mewakili Gibran, kata kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra. Gibran digugat oleh seorang advokat atas dugaan ketidakabsahan syarat pendidikan yang ia gunakan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Advokat tersebut menggugat Gibran dan KPU dengan tuntutan sebesar 125 triliun rupiah. Menurut penggugat, ijazah Gibran dari Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS InSearch Sydney diragukan kesetaraannya dengan ijazah sekolah menengah atas di Indonesia. Sidang gugatan perdata terhadap Gibran sempat tertunda karena legal standing, tergugat 1 Gibran dan tergugat 2 KPU dinilai belum lengkap. Advokat Subhan Palal menggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka dan KPU dengan tuntutan sebesar 125 triliun rupiah
terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran. Dari laman KPU, Gibran tercatat menempuh pendidikan sekolah menengah atas, SMA, 2 kali, yakni di Orchid Park Secondary School Singapore pada 2020, 2 hingga 2023, 2024, dan UTS InSearch Sydney pada 2004 hingga 2007. Namun, penggugat ragu ijazah Gibran di 2 sekolah itu bisa digunakan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden karena tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas sederajat di Indonesia. Ini cacat bawaan. Syaratnya bersumpah berupa syarat subjektif, syarat pendidikan itu subjektif maka kami keberatan di situ, kata penggugat Subhan Palal.